Baik, perkenalkan saya Muhammad Bintang Subroto dengan NIM G0025143. Saya dari kelompok A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi di dinding abdomen, gaster dan appendix. Laporan pertama, Dava sedang menonton maraton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering latihan angkat beban dan punya perut six-pack. Dava juga ingin punya perut six-pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan bagian lapisan dinding abdomen, kemudian sistem ototnya. Setelah itu ada organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Jadi ini skala besarnya mengenai dinding abdomen anterolateralnya. Yang pertama itu ada kulit. Nah, kulit itu melekat pada longgar pada struktur di bawahnya, kecuali di area umbilikus. Kemudian ada fascia superficialis. Yang pertama ada fascia Kemper. Dia ini lapisan yang didominasi oleh lemak. Nah, dia itu ada lapisan yang membranosa, dia itu yang scarpa. Dia itu lapisan yang membran yang menyerupai selaput. Kemudian untuk yang scarpa tadi pada pria, fascia scarpanya itu meluasnya ke skrotum dan membentuk fascia dartos. Kemudian fascia scarpa berlanjut ke paha di bawah ligamentum inguinale itu bergabung dengan fascia lata. Kemudian setelah fascia superficialis ada fascia profunda. Dia ini lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi musculus tepat di bawah fascia scarpa. Kemudian ada setelah fascia profunda itu ada musculi atau otot dan aponeurosis. Jadi terbagi jadi dua kelompok utama, yaitu otot datar atau flat muscle. Tersusunnya itu dari luar ke dalam itu ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian obliquus internus abdominis, kemudian transversus abdominis. Kemudian yang kelompok kedua itu otot vertikal atau vertical muscle. Ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Struktur khususnya itu ada vagina musculi recti abdominis. Dia itu selubung yang dibentuk oleh aponeurosis otot datar yang membungkus musculus rectus abdominis. Kemudian ada interseptio tendinea. Dia itu sejumlah sekat yang membagi musculus rectus abdominis menjadi beberapa segmen seperti six pack. Kemudian ada linea alba, dia itu garis tengah yang memisahkan dua musculus rectus abdominis. Kemudian lanjut ke fascia transversalis. Lapisan ini adalah kelanjutan dari fascia profunda. Dia ini paling sering terlihat di bagian dalam musculus transversus abdominis. Kemudian lanjut ke dinding fascia extraperitonealis. Dia itu dibagi menjadi dua area. Yang pertama preperitoneal sama retroperitoneal. Yang preperitoneal itu lapisannya mengarah ke anterior, sedangkan yang retroperitoneal itu yang ke posterior. Kemudian lanjut ke peritoneum parietal. Dia ini lapisan terdalam yang melapisi dinding abdomen. Lanjut ke dinding abdomen posterior. Dinding posterior ini terdiri dari lapisan kulit, kemudian ada fascia superficialis dan kelompok musculus yang tersusun dalam 4 lapisan. Nah, yang di lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Kemudian lapisan kedua itu ada 4, yaitu musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada erector spinae,
Lalu ada longissimus dorsi, kemudian ada serratus posterior inferior. Kemudian yang lapisan ketiga itu ada tiga, ada musculus multifidus, kemudian ada interspinalis, kemudian musculus obliquus internus abdominis. Kemudian yang lapisan keempat itu ada quadratus lumborum, kemudian ada musculus iliopsoas, kemudian ada musculus transversus abdominis, kemudian dilanjutkan dengan fascia extraperitoneus yang jaringan lemak dan peritoneum parietale. Kemudian untuk sistem otot dibagi jadi dua jenis utama yang menghasilkan struktur khas. Ada otot datar atau flat muscle, yaitu terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, terus internus abdominis, dan transversus abdominis. Kemudian ada otot vertikal, yaitu terdiri dari musculus rectus abdominis. Otot ini tuh memiliki struktur pembagian yang penting, yaitu ada interseptio tendinea, yaitu sekat tendon yang membagi musculus rectus abdominis menjadi beberapa segmen, dan ini memberikan penampakan six-pack. Jadi terdapat sekitar 3 seksi, yaitu bawah processus siphoideus, di umbilicus, dan di antara keduanya. Lalu ada linea alba, yaitu garis tengah berserat yang terletak di antara dua musculus rectus abdominis. Kemudian ada vagina musculus recti abdominis, yaitu selubung atau sarung yang membungkus otot rectus abdominis dibentuk oleh aponeurosis otot datar. Lalu ada organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Untuk intraperitoneal itu organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum. Kemudian untuk contohnya itu diantara lain ada gaster, terus duodenum pars superior, kemudian ada jejunum, ileum, lalu ada appendix vermiformis, kemudian ada colon transversum, colon sigmoid, ada cauda pankreas, lian, dan hepar. Untuk yang retroperitoneal itu dilapisi oleh peritoneum yang hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaannya. Untuk covernya bisa dengan menggunakan set Parker, yaitu S suprarenal gland, kemudian aorta, D itu duodenum, kemudian P pankreas, ureter, colon ascendant at descendant, kemudian ada kidney, esophagus, dan rectum. Lanjut ke laporan 2. Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah ia melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut sehingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga kalau Rama mengalami GERD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gasternya. Nah, di gaster ini dibagi menjadi beberapa bagian dari proksimal ke distalnya. Yang pertama ada pars cadaica. Dia ini bagian tempat esophagus masuk ke dan berkontak dengan gaster. Kemudian ada fundus, yaitu bagian paling atas gaster yang membentuk kubah. Kemudian ada corpus gastricum, dia ini bagian bawah utama gaster. Kemudian ada pars pylorica, itu bagian ujung gaster yang terbagi menjadi anterior pyloricum, canalis pyloricum, yaitu saluran pylorus. Terus ada musculus sphincter pylori, dia ini yang mengatur keluarnya kimus atau makanan yang dicerna ke usus halus. Untuk kurvatura dan omentumnya dia ini ada kurvatura mayor yang lengkungan besar, tempatnya melekat
di omentum maius seperti celemek besar. Nah, curvatura minor yaitu lengkung kecil gaster tempatnya melekat pada omentum minus. Ini ada ligamentum omentum minusnya itu ligamentum hepatoduodenal dan ligamen hepatogastricum. Kemudian ligamentumnya yang omentum maius itu ada ligamentum gastrolica, gastrophrenica dan splenorenal. Untuk neurovaskularisasi gasternya itu untuk yang arteri itu bisa berasal dari trunkus coeliacus yang bercabang menjadi arteri gastrica sinistra, arteri gastromental dextra, terus gastrica posterior, dan arteri gastricae brevis. Untuk venanya umumnya memiliki nama yang sama dengan arterinya. Untuk persarafan ada dua tipe yaitu simpatis dan parasimpatis. Yang simpatis itu berasal dari nervus flancus major. Untuk yang parasimpatis itu berasal dari nervus vagus atau nervus 10. Nervus vagusnya ini memberikan impuls inhibisi relaksasi pada musculus sphincter pyloricus. Kemudian lanjut ke laporan 3. Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya merasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa di kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman kelasnya menekan dikit area tersebut rasanya sakit bertambah hebat. Jadi di sini saya akan menjelaskan letak-letak appendix. Letak yang paling umum itu nanti saya jelaskan, kemudian cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Nah, untuk letak appendix dan cara pengukurannya itu ada di setelah ileum. Dia ini ada bagian McBurney point dan Lance point. Untuk metode pengukurannya ada dua. Secara klinis itu untuk mengalokasi appendix secara umum ada yang tadi itu garis McBurney atau titik McBurney. Dia itu diukur dari sias dextra, spina iliaca anterior dan superior dextra. Ini menuju umbilicus. Kemudian McBurney ini terletak pada sepertiga lateral dextra dari garis tersebut. Kemudian garis lance atau titik lance atau lance point, ini diukur dari sias dextra menuju sias sinistra. Titik lance ini terletak pada seperenam lateral dari garis tersebut. Untuk letak appendixnya itu ada variasi. Dalam abdomen itu dengan posisi yang paling umum itu pertama ada retrocaecal yang paling umum sekitar 64%. Kemudian ada pelvic atau pelvicum, dia ini sekitar 32%. Kemudian ada postileal, dia ini sekitar 6,5% seharusnya. Kemudian sekitar 2% itu ada subcaecal. Kemudian ada ileal itu sekitar 1%. Baik, ini untuk daftar pustakanya saya ambil dari Grey's Anatomy, kemudian Atlas Human Anatomy, Terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.